Encik Tuan, dimanapun Anda berada, kata pantun, kalau hendak menebang sebatang kayu buat lanjaran batang mentimbun, kena wakyong ni berbusana Melayu, pembuku kata pakailah pantun. Talam bukan sembarang talam, berlapis-lapis kain bersuji. Salam bukan sembarang salam, salam agama, jawab diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan, di mana Anda pun berada, Arbasman Channel tetap di hati kita semua dengan pesona budaya, cinta budaya, menjunjung tinggi adat resam budaya Melayu. Sesuai dengan tema kita nih, anak Melayu yang sukses di bidang kesehatan dan budaya. Penasaran? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Iya, sebelah kita nih ayahanda Profesor Dr. Umar Zain, DTM, HSPD, KPKPTI. Capek ya. Begitulah kalau orang berilmu, hendak menebang sebatang kayu sudah ditebang, dibelah-belah. Begitulah kalau orang berilmu, gelarnya pun disebut agak payah. Iya, ayah. Ya. Maya kabar nih? Mulai. Wah, sedap. Mengata wakyong hendak menebang sebatang kayu sudah ditebang di kerat-kerat. Mengapa wakyong berbahasa Melayu? Karena ayah ini orang Melayu asli dari Setabat. Nah, ya. Ini ndak cerita nih sedikit ya. Ndak cerita, ndak bertanya lah boleh ya. Nah, jadi ayah ini mempunyai gelar seorang dokter ya, profesor lagi. Tapi di bidang kesehatan. Kabarnya ayah ini mempunyai satu klinik pantun. Ini pertanyaan nih unik sebetulnya nih, seorang profesor dokter yang cinta dengan budaya, terutama budaya pantun. Silakan ayah ceritakan sedikit biar tahu puak-puak ramai menyaksikannya. Baiklah, buah kentang di dalam kartun. Ini dia. Dimasak dengan gulai kakap. Jadi, selamat datang di klinik pantun, tempat kita bercakap-cakap. sedap betul. Pertanyaan ini mau dijawab satu persatu lah ya. Boleh ya. Jadi tadi pertama ditanya kenapa di bidang kesehatan. Iya. Ya? Nah itu sebenarnya kalau diingat-ingat, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita menjadi dokter. Unik nih ya. Bahkan dulu tamat SMA, cita-cita mau jadi insinyur elektro. Begitu, Pak. Tapi begitulah, ketika mendaftar ke USU, Iya. waktu itu pilihan pertama saya buat teknik elektro. Pilihan kedua kedokteran. Datang kawan, jangan begitu, terbalik katanya. Karena waktu itu fakultas kedokteran itu topnya ya. Masa itu ya. Artinya ranking peminat pertama itu kedokteran. Jadi jangan dibuat dia pilihan kedua. Itu dibuat pilihan pertama. Nah, saya rubahlah pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua teknik elektro. Nah, alhamdulillah yang diterima kedokteran. Nah, itulah. Jadi karena sudah diterima ya kita juga ikut pendidikan dan alhamdulillah tamat. Gitu. Kemudian selagi cerita tentang budaya, memang dari sejak sekolah, sejak SMP, pertama saya dulu hobinya menulis. Menulis cerita, menulis cerpen. Iya. Nah, jadi saya udah menulis kelas 3 SMP sudah dimuat tulisan saya di majalah anak-anak. Majalah Putrajaya waktu itu. Luar biasa. Terbitan PT Hasmar. Tahun berapa itu ya? Tahun 69 atau tahun 70 gitu. Nah, jadi cerita anak-anak. Sudah jadi penulis ya? Nah, kemudian pada waktu SMP juga saya sudah menulis cerpen di Surat Kabar, Bintang Sport dan Pilen. Nah, cuma sayangnya dokumen-dokumen itu tidak ada tersimpan ya. Nah, kemudian setelah SMA, saya suka menjadi MC, pembawa acara. Iya, bawa acara tuh ya. Kalau ada acara-acara di sekolah, misalnya Maulid, Mi'raj. Nah, gitu. Dan ketika membawa acara itu saya menggunakan pantun. Waktu itu masih SMA. Asal paham. Nah, disitulah sebenarnya hobi itu. Jadi
sementara di sekolah itu nggak pernah kita belajar pantun. Dari SMP, SD nggak pernah dikenalkan pantun. Iya. Nah, jadi saya pikir ini pantun ini adalah khasanah budaya Melayu. Walaupun semua etnis memiliki pantun, tetapi ada khusus pantun Melayu ini yang digunakan untuk acara-acara seperti talangkai dan lain-lain. Oh begitu ya. Nah kemudian melanjut ke masa kuliah, hobi menulis itu terus saya salurkan, membuat tulisan-tulisan artikel kesehatan di surat kabar, dianalisa, waspada, Bukit Barisan waktu itu mimbar umum, bahkan pernah saya menjadi pengasuh ruang kesehatan di mimbar umum. Nah begitu. Itulah kemudian terus menulis dan berkawan-kawan dengan para penulis. Jadi sampai sekarang saya sudah menerbitkan di samping buku-buku kedokteran, juga buku-buku sastra seperti buku pantun kesehatan, pantun pendidikan, pantun HIV/AIDS, kemudian kumpulan puisi. Jadi sudah ada lebih kurang 35 buku saya. Wow, luar biasa. Buku kedokteran lebih banyak, tapi ada sebagian buku sastra. Iya. Ini unik memang pertanyaan, jawaban ayah itu unik dan memang senang kita dengarnya. Jadi bagaimana ayah bisa memilah-milah antara seni budaya dengan ilmu kedokteran? Itu yang pertanyaan. Bisa dipilah-pilah dia gitu? Enggak, sebenarnya enggak dipilah-pilah, dia menyatu itu. Oh menyatu dia tuh. Jadi Rizal Daun kan sarjana sastra Melayu. Sastra Melayu ya. Sarjana Melayu, khusus mempelajari tentang adat budaya Melayu, sastra Melayu kan begitu. Betul ya. Nah, di kedokteran belajar ilmu kedokteran. Iya. Nah ilmu kedokteran itu pun sebenarnya kalau kita pelajari sejarahnya, ilmu kedokteran itu juga berawal dari ilmu sastra. Kenapa begitu? Karena induk daripada ilmu kedokteran itu adalah ilmu ketabiban. Oh ya. Jadi dalam ilmu ketabiban itu kita mengenal mantra. Iya. Nah, di Melayu pun ada mantra-mantra, dan mantra-mantra itu adalah puisi. Bisa ya contohkan sedikit? Contoh, misalnya satu mantra, hai darah gemuruh, aku tahu asal mulamu jadi. Turun darah Bali ke pusatku, naik darah berani ke mukaku, seperti api bernyala-nyala. Berkat doa baginda Ali, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu adalah mantra. Ini kalau menurut Wak Yong, di buah kelapa, ambilkan saya bunga selasih. Ini mantra bukan sembarang mantra, buat dokter mantra pengasih. Itu supaya jangan gentar. Iya Wak. Jadi orang patut Wak Yong senang aja nih Pak dokter itu rasanya. Pasien makin banyak datang. Lama-lama kita ikuti. Sebenarnya mantra itu tidak juga baik untuk diamalkan. Oh begitu ya. Karena yang diamalkan itu adalah sebenarnya Al-Quran, hadis. Nah, itu. Satu lagi ya, sebetulnya banyak pertanyaan. Satu lagi nak tanya nih, masalah klinik pantun Nusantara. Nah ini, kabarnya ayah udah go internasional bekerja sama dengan negeri ataupun negara Singapura tentang pantun. Ini sering saya buka YouTuber ayah di channel Umar Jen. Nah, itu memang gimana cara ayah melobi mereka tuh sehingga mereka yakin bahwa seorang dokter tuh bisa membuat proyek klinik pantun Nusantara. Begini, kembali lagi ke pantun. Pantun itu adalah suatu sastra lama ya, termasuk puisi lama. Betul. Kalau kita baca di referensinya, pantun itu adalah jenis puisi lama. Dan dia terikat dengan berbagai aturan, memiliki 4 baris, ada sampiran, ada isi, kemudian ada rima, kan begitu. Kemudian saya juga mengenal banyak pakar-pakar pantun, praktisi pantun di Medan, seperti misalnya Retno Kampung, kemudian ada lagi almarhum Amir Arsad. Iya, benar sekali Pak Amir. Almarhum Atu Ai. Oh iya, Daruhum Nasution. Kemudian murid-muridnya seperti Munir Nasution, termasuk Rizal Daun. Ya. Amin. Dan banyak lagi yang pakar-pakar pantun yang jadi telangkai seperti Alam Sah. Iya. Kemudian ada lagi Tengku Ismail, ada lagi si Fadli, namanya banyak sekali.
Tetapi para pakar pantun ini tidak menghasilkan generasi penerus. Generasi penerus pantun. Jadi saya pada mula awal pandemi tahun 2020, saya mencoba mengajak kawan-kawan saya sesama alumni Fakultas Kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami buat acara Zoom, acara Zoom untuk mari mulai menulis pantun. Nah, jadi saya bukan pakar pantun, tapi saya mengajak, ayo kita buat pantun suka-sukanya aja. Spontan ya Bang ya? Spontan. Ternyata peminatnya nggak banyak. Oh gitu. Tapi begitu kami umumkan ke medsos, ternyata banyak peminat dari luar Medan. Ada dari Jakarta, ada dari Malaysia, dari Riau, dari Kepri, gitu ya. Nah kemudian saya coba mau membuat katakanlah suatu komunitas, saya buatlah namanya Klinik Pantun. Itu deh. Nah, jadi kami carilah narasumber untuk mengadakan pertemuan-pertemuan lewat Zoom. Jadi narasumbernya dari mulai Safwan Hadi Umri, kemudian Datuk Profesor Johar Arifin, kemudian Rektor Wisu, ya, Yanhar Jamaluddin, kemudian Sakyan Asmara, Tengku Silvana Sinar, pakar-pakar semua ya. Pakar semua. Kemudian kita coba lagi dari Jakarta ada Dr. Tuti Tarwiyah, dosen UNJ, dia mengenai pantun Betawi. Dan kemudian ketika saya sudah kehabisan narasumber, saya minta orang Kepri, Tarmizi Rumah Hitam, dia juga ada sebagai narasumber, dan saya tanya siapa lagi kira-kira narasumber dari Riau. Kalau dari Singapura bagaimana katanya? Gitu. Nah, boleh saya bilang, dikasihnya nomor kontak WA orang Singapura, namanya Siji Karmin Abbas. Nah, saya WA lah dia WA, assalamualaikum, saya kenalkan, dia langsung telepon. Nah, baru saya bilang kami mau minta Bapak untuk menjadi narasumber untuk pantun. Oh dia mau, langsung dia terima dan terus dia senang. Dan setelah itulah setiap ada acara Zoom dia ikut, dan dia juga sudah punya suatu aplikasi yang disebut dengan app pantun dan iPantun. Jadi artificial intelligence untuk memeriksa struktur pantun. Dan kerjasama ini terus kami buat dan kami mengumpulkan pantun kearifan lokal dan sampai sekarang terus ada rencana beliau, dan beliau memang cukup kreatif ya, ide-idenya banyak. Dan di Singapura juga dia sudah berkembang mengajarkan pantun ini ke sekolah-sekolah. Nah, begitulah ceritanya Klinik Pantun ini. Gitu ya. Nah. Jadi secara umum dia memang sudah banyak lah mengetahui Klinik Pantunnya ya. Cuma memang kita lihat ayah tuh nggak lari dari konsep kedokterannya ya. Kita lihat klinik, artinya klinik itu memang ruang lingkupnya kan untuk kedokteran. Kemudian saya tengok ada gambar hati. Kemudian ada apa namanya? Stetoskop. Jadi artinya tidak lari dari konsep-konsep kedokteran. Kemudian ada juga selentingan, sebetulnya saya dengar-dengar nih kabarnya ayah mempunyai suatu ide yang cemerlang. Ada ingin membuat suatu rencana ya tentang program budaya pantun kampung. Iya. Itu memang benar ya. Ini masih wacana ya. Tapi harapan kita memang mudah-mudahan terlaksana. Itu gimana? Ya, di Sumatera Utara ini kan banyak beberapa kabupaten kota itu kan berbasis Melayu. Seperti Langkat, Deli Serdang, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu. Pokoknya banyaklah daerah-daerah yang berbasis Melayu. Terpikir saya, kenapa tidak dibuat satu kampung atau kelurahan atau desa yang bernuansa pantun. Jadi konsepnya adalah kampung pantun. Kampung pantun. Nah, kampung pantun. Jadi saya sudah mengajak beberapa komunitas seni sastra dan juga akademisi untuk bekerja sama untuk membuat itu. Tapi ini hanya baru rencana.
Ya mudah-mudahan kalau memang ada anggarannya ini akan kami lakukan. Iya, istilahnya Di beberapa tempat nantinya. ya, kencana tombak kencana boleh dibawa di tengah pekan. Rencana boleh rencanakan, Allah yang menentukan. Iya. Tapi kita jangan putus asa. Ya, yang penting kita ada dulu rencana, ada ide, dan ide itu masalah terlaksana atau tidak. Yang penting kita cari teman-teman untuk saling bekerja sama, berkolaborasi. Mungkin nanti dengan Ananda Rizal juga bisa berkolaborasi. Iya, ini ada pertanyaan lagi untuk ayah nih ya. Ayah kan seorang dokter, artinya penyuluh kesehatan untuk masyarakat. Yang Ananda tanyakan nih, bagaimana peran ayah tuh untuk kesehatan khususnya nih ya, masyarakat Melayu yang di pesisir. Karena kadang-kadang tak sampai, ataupun kalaupun sampai kesehatan, tapi mereka tuh agak payah menerimanya. Bagaimana cara mereka tuh bisa menerima untuk kesehatan? Ya, jadi sampai sekarang masalah kesehatan di Indonesia ini yang paling penting itu adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu. Bukan derajat kesehatan individu. Nah, oleh karena itulah pemerintah sejak tahun 70 membuat pusat-pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di kecamatan. Iya. Nah, itulah dasarnya tahun 70. Kenapa? Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Pengalaman saya di puskesmas, saya 4 tahun di puskesmas dari tahun 1985 sampai 89 di Kabupaten Labuan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Kelurahan Langgapayung, namanya Puskesmas Langgapayung. Nah, kalau kita lihat hampir sama karakter masyarakat di Indonesia ini hampir sama. Cuma tentang kesehatan memang khusus masyarakat Melayu nampaknya lebih percaya ke pengobatan tradisional daripada pengobatan medis. Nah, ya kita tahulah masa kecil kita dulu main pilis-pilis. Kalau demam dipilis pakai kunyit kan. Kalau apa pakai mainkan apa kunyit bunglai, kan sirih. Tidak salah. Karena itu memang salah satu tanaman asli obat Indonesia. Itu deh. Tetapi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, tentunya lebih banyak berkembang ilmu kedokteran konvensional ini daripada pengobatan tradisional. Nah, masalahnya lagi adalah kalau khusus untuk masyarakat Melayu, biasanya kalau tidak separah sakitnya belum mau berobat. Itu pula deh. Kalau bisa pakailah dulu obat-obat dulu, jangan dirawat. Nah, itu adalah salah satu masalah pengetahuan umum masyarakat. Nah, oleh karena itulah kita di samping mengobati pasien, kita juga ada program penyuluhan kesehatan masyarakat. Bahwasanya kita harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana menolong dirinya sendiri di dalam kesehatannya. Nah, ini tidak bisa orang kesehatan saja, ini harus ikut orang non kesehatan, harus ada orang pendidikan, orang agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, harus bekerja sama untuk membangun kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Nah, itu masuk dalam program puskesmas. Artinya saling ya, saling mendukung ya. Dan itu satu lagi khusus untuk masyarakat Melayu juga tentang sekolah. Nah, sekolah. Jadi selalu alasan kenapa tak sekolah, gimana lah kondisi begini, ekonomi, ya kan. Jadi kalau kita buat sebagai pantun, tumbuh semak di tepi kota, banyak tumbuh sejenis perdu. Bagaimanapun kondisi kita, itu sekolah memang perlu. Jadi kita harus tanamkan kepada keluarga-keluarga kita bahwasanya sekolah. Kalau ada yang masih mengatakan untuk apalah sekolah, udah banyak sarjana, udah banyak mau jadi gubernur satu katanya kan. Nah, itu pola-pola begitu salah. Jadi saya selalu katakan tidak pernah orang pintar berlebih di dunia ini. Jadi sekolah, di mana ada kesempatan sekolah. Kalau tak sanggup, sekarang kan ada beasiswa. Nah, tetapi tentunya untuk meraih beasiswa itu kita harus ada keunggulan lah. Betul. Nah, keunggulan itu bukan hanya keunggulan di
IQ ataupun kemampuan akademik, tentunya ada keunggulan-keunggulan budaya. Oh, itu ya. Jadi misalnya saya dulu dapat beasiswa waktu mahasiswa. Di samping memang nilai akademik kita tidaklah terlalu rendah, ada kelebihan. Nah, kelebihan saya waktu itu menulis. Itu ya. Nah, jadi ada keunggulan menulis, kemudian ada kawan-kawan juga dia di kesenian, dia misalnya menari, kemudian dia bisa berteater, dan itu adalah keunggulan-keunggulan. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu di samping nilai akademiknya baik, juga ada tambahan nilai ini. Nah, salah satunya dari seni budaya atau olahraga gitu. Jadi sedikit saya balas pantun ayah tadi. Batang kayu, batang dibelah, batang dibelah, dikerat menjadi dua. Tak ada alasan untuk tak sekolah karena sudah ada menunggu si beasiswa. Iya. Itu balasan kita. Oke, luar biasa ya. Ya, memang kalau kita berbicara masalah ilmu, masalah pendidikan, ayahlah orangnya. Dan masalah sastra, ayah juga orangnya. Mbak kata pantun Melayu mengatakan sayang cik perling burung di kedah hingga bersarang di gunung baik. Kalau berdamping ayah bertuah, sudahlah senang nama kita pun baik. Artinya maka saya berdamping ayah nih supaya tetap nama saya baik. Jadi mengenai sastra itu adalah induknya ilmu. Itu ya. Jadi intinya adalah bahasa. Nah, jadi tanpa bahasa ilmu nggak berkembang. Jadi kalau kita mempelajari sastra, justru kalau kita baca cerita-cerita zaman dulu itu para penyair, para sastrawan itu jadi penasehat raja dia. Itu deh ya. Nah, jadi artinya orang berilmu itu termasuk orang yang mendalami sastra. Jadi sastra itu bukan berarti hanya menulis karya sastra, bukan, tapi berpikir, mengolah, mempelajari alam semesta. Dan di kabarnya pun dan di zamannya Nabi Muhammad itu memang sastra ya kan? Penyair sastra itu terkenal. Jadi penyair itu bukan hanya seorang yang membaca puisi atau menulis puisi, bukan, tapi dia seorang filosof. Ya, satu lagi nih ya. Sebelum kami ke Indrapura, batanglah kayu batang dikerat. Sebelumlah kami beranjak sila, kami mohon minta pula nasihat. Artinya ini nasihat buat yang muda-muda, ya kan? Ayah seorang yang bijaksana dalam berpendidikan dan berbudaya. Artinya begini, tolong ayah sampaikan kepada sahabat-sahabat nanti yang melihat channel kami ini, memotivasi buat generasi muda khususnya bagaimana supaya bisa mencintai budaya. Satu. Yang keduanya, bagaimana mereka tuh konsentrasi untuk sekolah, untuk pendidikan. Itu aja pesan untuk Buya Muda. Silakan. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama itu meningkatkan ilmu. Meningkatkan ilmu tentunya melalui sekolah. Sekolah itu adalah pendidikan formal. Di samping itu juga bisa melalui pendidikan informal. Pendidikan informal itu kita bisa belajar membaca, tetapi pendidikan formal itu penting karena sampai saat ini negara kita itu masih membutuhkan ijazah. Oleh karena itu, selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan, sekolah. Nah, masalah jurusan terserah mana yang diminati. Tidak ada disiplin ilmu yang lebih unggul dari disiplin ilmu yang lain. Semua sama. Kalau orang mengatakan, oh kedokteran lebih hebat, teknik lebih hebat, kalau sastra enggak, sama itu. Yang penting bagaimana kita mempelajari suatu bidang ilmu dan kita kompeten di bidang itu. Yang kedua tadi mengenai budaya. Budaya itu kan melekat pada diri kita. Kalau kita suku Melayu ya sejak dari kecil kita sudah mengenal budaya Melayu. Kalau kita suku Minang sudah mengenal budaya Minang. Dan budaya itu di samping memang faktor genetik keturunan juga faktor lingkungan. Ada orang yang dia bukan suku Melayu, tetapi dia berada di daerah Melayu, dia terus mengikuti budaya Melayu. Artinya budaya itu nggak ada yang jelek, semuanya baik. Jadi sebagai contoh lah, pakaian aja lah. Pakaian ini kan sebagai identitas. Ya. Tapi kalau kita lihat di Sumatera Utara, katakanlah suatu kabupaten yang berbasis Melayu, nggak ada kita lihat mereka menggunakan pakaian etnisnya.
Misalnya setiap hari Jumat pakai teluk belanga. Di mana kabupaten kota di Medan, di Sumatera Utara ini yang menerapkan itu? Lain di Pekanbaru Misalnya ya. Kabupaten Karo, kan orang Karo. Kenapa enggak setiap hari Jumat atau satu hari dalam seminggu seluruh sekolah-sekolah pemerintahan mengenakan pakaian adat mereka. Begitu juga Batak, begitu juga Simalungun, begitu juga Nias, begitu. Nah, jadi memang sebenarnya seharusnya dari pemerintah harus menunjukkan itu, budaya itu, ditonjolkan budaya masing-masing daerah itu, dan itu bukan hanya berdampak kepada peningkatan pemahaman budaya, juga berdampak ke ekonomi kan. Para pengrajin pakaian itu, para apa namanya, yang pembuat songket, songketnya. Nah, kan jadi ada penghasilan. Betul, ya, karena ada penggunanya. Gitu. Nah, itulah sebenarnya salah satu upaya yang sebenarnya melibatkan pemerintah atau pengambil kebijakan untuk mengangkat budaya. Itu dari segi pakaian, belum lagi dari segi kesenian, tarian-tariannya. Semua suku punya tarian. Tapi ya, semuanya. Siapa yang mempelajari tarian-tarian itu? Kenapa tak diturunkan kepada anak didik? Baru yang kedua kuliner, makan makanan khas, makanan khas. Nah, baru kemudian setiap etnis itu ada lagi kearifan lokalnya tersendiri yang berkaitan dengan budaya. Contohnya pantun. Ya. Nah, kearifan lokal. Ada lagi yang lain-lain, petatah petiti. Kenapa itu tidak diangkat? Ya, itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Apa memang sengaja mau dihilangkan gimana ya? Nah, enggak kita sendiri ya sebenarnya. Enggak. Iya kan? Ya seperti saya katakan, seperti pantun ini. Pantun ini kan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Karena dia merupakan suatu khasanah sastra yang cerdas. Orang-orang dulu tidak menulis pantun, tetapi mengucapkan, dihafalnya. Dan semua pantun itu punya arti, punya makna. Nah, kenapa tidak ada orang sekarang ini yang sudah teknologi tinggi menciptakan lagi pantun-pantun yang sama kualitasnya dengan pantun lama gitu. Luar biasa ya, tak terasa. Kalau sudah menggulai kakap di hari senja. Kalau udah terus ayah ini bercakap, waktu pun tak terasa. Arbasman Channel luar biasa. Iya. Boleh ya. Artinya nanti kan ayah punya klinik pantun Nusantara. Tadi kan hendak memetik buah kelapa, tolong diletak di samping katup. Kalau kan tadi yang pantun kan saya pembuka, nanti ayah pula yang menutup. Ya kan? Iya. Jadi Encik Tuan dimanapun Anda berada, Arbasman Channel, ya, YouTube-nya, subscribe, like, boleh gak ya? Informasikan nanti. Ayah cakap juga nanti ya. Nanti sebelum ditutup. Jadi sebelum mengambil katup dibawa ke Indrapura. Iya, sebelum ditutup, ayah sampaikan buat Arbasman Channel. Nah, silakan ya. Nah, sampaikan ya. Ya, mana tahu nanti berkat tua ayah nih naik lah pula nanti apa kami kan gitu. Jadi saat ini media sosial merupakan suatu peluang. Peluang untuk mengangkat setiap keilmuan, setiap budaya bisa, ilmu bisa, macam-macam bisa. Banyak orang sekarang menggunakan YouTube. Ya, oleh karena itu saya merasa hebat ini, apa namanya ini, Arbasman Channel, ya, YouTube, mengangkat budaya. Teruskan membuat YouTube, membuat konten-konten yang berkaitan dengan budaya, dan jangan berhenti, jangan sampai bosan, dan jangan pikirkan tentang komersil, tetapi konsisten. Karena katanya bukit gunta sama didaki, dalamnya salat sama direnang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang berat menjadi senang. Demikian saja dari saya. Iya, baik Cik Tuan dimanapun Anda berada, Arbasman Channel luar biasa. Dan sudah saya bilang tadi, hari ini tanam berkisah, besok kita menanam padi. Hari ini kita berpisah, jauh di mata, dekat di hati. Pantun ayah itu tuh biasanya apa tuh? Beriring malam dengan berbah. Itu dia. Buah lakum merekah jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.